Selamat malam dan selamat datang di dalam Oase, sebuah momen untuk setiap dari kita mendapatkan rest dan mengalami refresh. Bapak Ibu, Oase hari ini memasuki episode yang ke-274. Tuhan tidak hanya hadir di tempat ibadah, tetapi juga di tengah kehidupan kita sehari-hari. Melalui Oase ini kita diajak untuk menyadari bahwa iman bukan hanya soal tahu, tapi tentang mengalami. Firman Tuhan hari ini bukan hanya untuk didengar, tetapi untuk mengubah cara kita melihat dunia, diri kita, dan sesama. Mari kita membuka hati bagi pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Biarlah oase pada malam ini menjadi sebuah kekuatan baru untuk melangkah dan mengasihi lebih sungguh lagi. Mari Bapak Ibu kita mengambil waktu berdiam sejenak di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih malam ini sekali lagi Engkau memanggil kami mendekat. Biarlah malam ini kami mengalami Engkau yang nyata dan hidup. Terima kasih ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, selamat malam, Bapak Ibu, teman-teman. Malam ini kita memasuki Oase episode ke-274 dengan sebuah topik Letting Go. Saya mengajak Bapak Ibu melihat satu ayat di Pengkhotbah pasal ketiga ayat 6. Berbunyi demikian, ada waktu untuk mencari, ada waktu untuk membiarkan rugi. Ada waktu untuk menyimpan, ada waktu untuk membuang. English Standard Version, Alkitab Bahasa Inggris ESV, menulis begini. A time to seek, a time to lose, a time to keep, and a time to cast away. To cast away itu artinya membuang, ya, melepaskan, jangan dipegangin lagi. Sehingga Alkitab versi The Message menulis seperti ini, a right time to search and another to count your losses. A right time to hold
and another to let go. Ada waktu untuk let go, untuk melepaskan. Melepaskan, letting go, mungkin bukan sebuah momen yang menyenangkan bagi manusia zaman postmodern ini. Manusia lebih senang untuk meraih, mendapatkan, menghasilkan, dan terus menggenggam apa yang dihasilkan. Han Byung-chul, seorang filsuf Jerman yang kekinian, mengatakan, zaman saat ini adalah zaman di mana manusia merasa I could, saya mampu, aku bisa, aku dapat melakukan apa saja, aku berambisi, aku mau, aku berprestasi. Lalu kalau kemudian manusia di zaman yang seperti ini disuruh membaca kitab pengkhotbah tadi yang mengatakan, there is a time to let go, wah ini merasa nggak cocok dengan filosofi zaman. Bagi mereka, sekarang ini adalah the age of achievement, zaman pencapaian. Ini adalah a time to get, a time to achieve, a time to keep, a time to hold what you achieve, a time to achieve again and again, more and more. Namun ayat pengkhotbah tadi bunyinya beda dan terus mengiang-ngiang di telinga manusia kontemporer untuk mengingatkan a time to seek and a time to lose, a time to keep and a time to cast away, a right time to search and another time to count your losses, a time to hold and another to let go, to let go. Letting go, membiarkan, melepaskan, nampaknya sangat bertentangan dengan semangat zaman. Namun justru itulah yang difirmankan Tuhan. Lalu, bagaimana kita bisa menghidupi letting go di dalam dunia yang getting always ini? Teman-teman, dalam bukunya yang terbaru yang baru terbit September 2025 kemarin, judulnya Pilgrimage into Letting Go. Penulis Andrew Root, seorang teolog, dengan tajam dia membedah konsep kontrol. Kontrol, kata dia, sebagai sebuah penyakit mental dan penyakit spiritual pada zaman ini. Manusia itu zaman ini terobsesi dengan kontrol, mengontrol apa saja. Manusia bukan hanya ingin memiliki kontrol, tapi terus menggenggamnya erat-erat dan menghidupi kontrol itu terus-menerus. Berseberangan dengan konsep dunia yang menganggap kontrol atau kendali sebagai sesuatu yang sangat berkuasa, yang positif begitu, Andrew Root melihat kontrol justru sebagai sebuah bentuk kecemasan eksistensial. Kontrol itu sebuah ilusi modern dan bahkan penghalang kehadiran spiritualitas. Kontrol atau kendali seolah-olah membawa prediksi. Saya bisa akan mengendalikan. Tapi kontrol tidak mampu menghadirkan presensi atau kehadiran. Sebaliknya kehadiran Tuhan sering lebih disadari dan dialami dalam ketiadaan prediksi, ketidakpastian, ketimbang di dalam sistem yang selalu rapi dan terkendali. Ketimbang terus-menerus mengagung-agungkan kendali, maka secara sederhana Andrew Root mendorong anak-anak Tuhan untuk terus-menerus belajar untuk letting go. Letting go ini belajar melepaskan kendali pada setiap hal yang hampir selalu ingin digenggam oleh tangan kehidupan ini. Membuka genggaman kendali dan melepaskan genggaman adalah sebuah tindakan yang nyata dan berani untuk mengandalkan Tuhan. Bukankah Yeremia 17 sudah mengingatkan berbahagialah, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Artinya kendalinya tidak pada diri yang diandalkan, tapi pada Tuhan. Kita diminta untuk letting go, karena hidup ini benar-benar tidak terletak di dalam genggaman tangan kita. Hidup ini tidak mengandalkan kepada apa yang kita genggam. Bahkan apa yang pernah menjadi advantage hidup kita, misalnya kredensial, status, posisi, materi, gengsi, prestasi, yang oleh Paulus malah dipinggirkan, dibiarkan hilang, letting go. Begitu kita mengenal Kristus.
Filipi 3:7 mengatakan, tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Karena pengenalan akan Kristus, Yesus Tuhanku, lebih mulia dari semuanya. Saudara, kalau sudah letting go, lalu apakah lalu menjadi habis sama sekali, hilang semuanya? Lalu manusia menjadi manusia yang kalah, begitu. 20 tahun yang lalu, tahun 2005, Yohan Candawasa menulis sebuah buku bagus, judulnya Mendapatkanmu dalam Kehilanganku. Memperlihatkan bahwa kehilangan sebagai jalan menuju kepada mendapatkan, jalan untuk menemukan perjumpaan. Kehilangan bisa menciptakan situasi yang sulit mungkin, bahkan menderita. Namun bukan hanya itu, kehilangan bisa menjadi tempat yang paling jujur, yang sejati untuk menemukan Allah. Dalam kehilangan, ketika seseorang merasa menjadi tidak punya apa-apa lagi, ketika seorang melepaskan topeng kepura-puraan, topeng pretensi, topeng preferensi, di sanalah perjumpaan sejati dengan Tuhan mungkin terjadi. Namun manusia tetap enggan untuk letting go. Mengapa? Karena letting go membuat kita merasa tidak punya apa-apa lagi. Kita menjadi rentan, kita menjadi vulnerable, dan merasa tidak ada yang tersisa. Benarkah bagi anak-anak Tuhan bahwa ketika semua habis lalu tidak ada yang tersisa? Sebuah doa dari buku yang berjudul Nothingness, karya dari Meister Eckhart di abad 14, bunyinya kira-kira seperti ini. Engkau hadir dalam kehilangan justru ketika aku bukan siapa-siapa dan aku tidak punya apa-apa. Hanyalah engkau yang tersisa dan itu cukup. Cukup. Ketika kita tidak punya apa-apa dan kita tidak punya siapa-siapa. Seringkali kita menjadi diam, bukan? Saat diam itulah kita menyadari Tuhanlah Allah. Dialah hadir di samping dan di dalam kita. Mazmur 46 mengatakan, diamlah dan ketahuilah, akulah Allah. Maka letting go, kehilangan, bukan akhir dari segalanya. Melainkan menjadi pintu masuk ke dalam relasi yang dalam dengan Allah. Mengapa demikian? Karena letting go, ketika melepaskan dan membiarkan hilang, dari situ akan tercipta sebuah ruang yang tadinya penuh sesak dengan ambisi tiada henti, ruang yang padat dengan keinginan-keinginan dan mimpi-mimpi. Maka ketika satu persatu dilepaskan, letting go, maka ruang itu mulai perlahan-lahan tercipta. Barangkali kecil pada mulanya, namun bila terus letting go, maka ruang itu membesar dan memberikan keleluasaan kepada sebuah pribadi untuk hadir di sana. Saya memberi nama ruang itu sebagai ruang kehadiran, room for presence. Ruang yang memungkinkan terjadinya kehadiran. Kehadiran yang memungkinkan terjadinya sebuah perjumpaan. Perjumpaan manusia yang tadinya sibuk dan terus mencari, namun sekarang belajar melepas sehingga ia mendapat anugerah pengalaman perjumpaan dengan Allah yang sejak awal memang rindu hadir dan berjumpa dengan manusia. Maka kehilangan seperti ini berdampak pada mendapatkan kehadiran Allah. Maka kehilangan seperti ini menjadi sebuah kehilangan sakral, a sacred letting go. Di dalam kehilangan kita tidak hanya berurusan dengan sesuatu yang kosong dan hilang, namun sebaliknya kita mendapati ruang yang dikuduskan oleh karena kehadirannya yang diam namun nyata di sana. Ruang seperti ini tidak ditemukan oleh upaya manusia, namun ditemukan dalam kasih karunia Allah. Jadi manusia bisa letting go, bisa melepaskan, rela kehilangan. Itu pun karena anugerah Allah. Apalagi setelah letting go, kita dapat mengalami hadirat Allah
Itu sekali lagi adalah anugerah. Dalam kehadirannya kita bukan hanya ditemani, tapi kita ditemui oleh pribadi yang rela hadir, mengisi ruang itu, dan menjumpai kita. Saudara-saudara, ini bukan sekedar sebuah perasaan religius, tapi ini realitas yang walaupun misterius namun menggetarkan dan mempesona. Persis seperti apa yang pernah diutarakan seorang teolog, Rudolf Otto, dalam bukunya The Idea of Holy. Ya, dia menulis The Mysterium Tremendum et Fascinans. Sebuah perjumpaan yang misterium, namun menggetarkan dan mempesona. Ini adalah perjumpaan yang transformatif, yang mengubahkan. Seperti dialami Musa di semak yang terbakar, yang menyala tapi tidak terbakar, atau yang dialami Elia dalam angin sepoi-sepoi, atau dialami Sakius ketika mata dan wajahnya ditatap oleh mata dan wajah Yesus. Apalagi Yesus berkata, "Aku mau menginap di rumahmu." Saudara, perjumpaan yang semacam ini dibahasakan secara puitis oleh Hartmut Rosa sebagai resonansi, resonance. Teman-teman, perjumpaan adalah resonansi. Resonansi terjadi ketika pribadi-pribadi yang berjumpa itu saling berelasi, beresonansi, tersentuh dan berinteraksi. Bukan saling mendominasi, bukan saling dikendalikan dan mengendalikan, bukan diobjektifikasi, tapi beresonansi. Tidak ada keharusan, tidak ada paksaan di sana. Yang ada hanyalah kerelaan dan suasana yang menyenangkan. Bahasa Kristennya itu sukacita. Itu resonansi. Dan resonansi hanya mungkin bila ada ruang. Dan ruang hanya mungkin diadakan bila ada kerelaan untuk letting go, melepaskan apa yang selama ini paling utama kita andalkan yang menyesaki ruang itu. Dan resonansi berbuahkan sebuah pengalaman perjumpaan. Pengalaman perjumpaan yang memulihkan, pengalaman perjumpaan yang menguatkan, pengalaman perjumpaan yang mengubahkan. Situasi sehari-hari boleh sama, namun hidup menjadi berbeda. Never be the same. Tantangan dan kesulitan boleh tetap sama, namun sikap menghadapinya sama sekali berbeda. Tekanan boleh lebih berat, namun harapan mencuat lebih kuat. Karena kita, anak-anak Tuhan, berani letting go, berani melepaskan. Sehingga genggaman tangan kita itu terbuka, membiarkan tangan Allah yang kekal itu meraih genggaman tangan kita, memegangnya erat-erat, menuntun, mengangkat, dan menggendong sampai kita berjumpa dengan Bapa. Teman-teman, maukah kita belajar letting go? Mari, secara pribadi mengambil waktu dan hening di hadapan Tuhan.
Engkau tahu betapa eratnya aku menggenggam segala hal yang kuanggap hasil karyaku, segala sesuatu yang kurasa sebagai milikku, rencana-rencana, reputasi-reputasi, bahkan luka-luka. Aku ingin belajar percaya, namun seringkali aku lebih suka mengendalikan segala perkara. Aku ingin sekali berserah, namun tanganku ragu dan gemetar setiap kali ingin melepas. Tuhan, malam ini aku datang bukan dengan kekuatan, tetapi dengan kerelaan yang rapuh untuk belajar perlahan membuka tangan seraya berkata, terjadilah kehendak-Mu, bukan kehendakku. Yakinkanku bahwa kehilangan bukan akhir, tapi sebuah awal membuka ruang kehadiran-Mu. Ajarku percaya bahwa saat aku melepaskan, Engkau tidak menjauh, namun Engkau lebih dekat, sehingga aku dapat mendapatkan-Mu dan memperjumpakanku dengan diriku yang jujur dan sesama yang sungguh, dan dengan Engkau yang penuh kasih. Dalam nama Yesus, amin. Bapak Ibu, pelayanan OASA adalah pelayanan mingguan. Silakan mengikuti OASA melalui YouTube. Bapak Ibu bisa subscribe YouTube channel SMC untuk mendapatkan reminder setiap minggu malam. Demikian pelayanan OASA pada malam ini. Mari kita mengenal Allah lebih dekat hari ini dibandingkan hari kemarin. Tuhan Yesus memberkati. The Lord bless you and keep you. Make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face toward you and give you peace. The Lord bless you and keep you. Make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face toward you and give you peace. Amen. 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 The Lord bless you and keep you. Make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face toward you and give you peace. Yes, we receive, we agree. Amen.